Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan lepasnya dua partai politik KIB, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Meski demikian, Tantowi menyatakan bahwa Golkar telah mengantisipasi kemungkinan lepasnya dua parpol itu. Akhirnya PAN akui perlunya KIB secepatnya dukung Ganjar, ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Setelah terjadi stagnan dan irit bicara, akhirnya elit PAN terpancing untuk berbicara berkaitan dukung-mendukung pencapresan Ganjar Presiden 2024. Sepertinya sudah kebelet juga untuk naik panggung, ambil bagian dan bermain isu seputaran pencapresan. Atau bisa jadi PAN sengaja mengambil momentum terakhir, bukan sebagai pahlawan atau followers, tetapi justru menjadi kunci. Rupanya apa yang dipikirkan dan akan dilakukan ketum PAN sangat misterius. Bisa dikatakan momentum PAN serta-merta mendadak diambil alih oleh PPP. Pasalnya selama ini partai berlogo matahari ini justru yang menggebu-gebu dukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden paling potensial. Ketum PAN Zulkifli Hasan sedang mesra dengan Jokowi dan Ganjar Pranowo diartikan sebagai orangnya Jokowi. Artinya kedekatan PAN dengan Jokowi direspon lamban untuk memainkan atau mengambil peran strategis mengelola isu atau manuver politik. Peran strategis justru diambil oleh PPP. Manuver PPP telah sukses besar mengambil momentum politik yang sedang bergulir berkaitan dukung-mendukung pencapresan presiden. Kali ini PPP berhasil membuntuti dan mengkloning cara PDIP mendulang momentum di paling tepat. PDIP partai yang paling pintar dan akhirnya diuntungkan dari kecerdasan memainkan isu bermanuver tepat dengan perhitungan cermat. Ganjar Pranowo dijadikan wilayah manajemen konflik dan isu yang seksi dan mendebarkan. Banyak elit partai lawan mengakui manuver PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2023 menjelang detik-detik Lebaran dan diumumkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Rupanya PAN akan meniru yang dilakukan oleh PDIP dan PPP. Mungkin dianggap telat dan sudah kehilangan momentum, hanya cara PAN ini akan lebih baik menyelamatkan dan kembali mendongkrak awareness PAN sebagai partai pendukung Ganjar Pranowo. Atau ada sesuatu spektakuler yang akan dimainkan oleh PAN, tindakan misterius dan tidak terduga. Setidaknya elit PAN bisa beradaptasi bagaimana harusnya menyamakan dan menyesuaikan frekuensi arah politik dan juga kemauan kolega dan juga opini atau isu yang sedang booming. Dikutip dari berita detik.com, elit PAN mulai gerah dan terusik untuk berbicara panjang urusan pencapresan Ganjar Pranowo. Setelah PPP mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, ingin agar Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB tetap utuh. Jika ingin tetap utuh, maka KIB dapat mendukung Ganjar sekalian. Jika tetap ingin bersatu, maka KIB yang mendukung Mas Ganjar, kata Viva kepada wartawan Sabtu 29 April 2023. Elit PAN bahkan terlalu bersemangat untuk mengarahkan dukungan KIB ke Ganjar Pranowo. Jika tetap ingin bersatu, maka KIB yang mendukung Mas Ganjar, kata Viva kepada wartawan Sabtu 29 April 2023. Gerakan Ganjar untuk koalisi partai. Gerakan Ganjaran untuk koalisi partai terus bergulir. Penyatuan pemahaman dan berakhir kesimpulan bersama membidik wacana baru, membentuk koalisi baru pengusung Ganjar Pranowo. Usulan KIB bersatu dengan PDIP membentuk KIB Plus. Dengan inisiasi pembentukan koalisi Plus tersebut berarti berakhirnya ide pembentukan koalisi besar yang menyertakan Gerindra dan PKB dan konsorsium KIB. Gagasan koalisi besar bakal bubar demi mengusung Ganjar Pranowo. Gerindra masih meyakini Ketua Umum Partai Prabowo Subianto masih kokoh pendirian menjadi Capres dan Ketua Umum Caimin masih bernafsu menjadi wakilnya. Di internal KIB Golkar masih ngotot menjadikan Erlangga Hartarto menjadi Capres atau minimal Cawapres. Ini menjadi pressure mendalam bagi Erlangga Hartarto harus menjadi presiden atau minimal wakilnya. Dan jika misi dan tugas partai tersebut gagal, Erlangga Hartarto harus mundur atau meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum Golkar. Akhirnya benar-benar terjadi koalisi Plus juga membubarkan KIB. PPP dan PSN tergabung dengan PDIP dan PPP. Sementara Golkar akan masih berkelana mencari partner politik yang bisa bekerja sama menjadikan Ketua Umum Golkar minimal terakomodir sebagai Cawapres. Bagaimana menurut Anda? Dengan demikian tentunya saya dengan
sukacita seperti Pak Erlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan Koalisi Perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin satu dua elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi. Kalau cerdas, AHY sebaiknya tinggalkan Koalisi Perubahan, terus join dengan Golkar, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Bertemunya Erlangga Hartarto dan SBY juga sempat bertemu AHY membuka peluang koalisi antara Golkar dan Demokrat. Meski kata sepakat tampaknya masih agak jauh, tetapi penjajakan ke arah sana mungkin akan membentuk kekuatan baru pasca deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres pada 21 April 2023 yang lalu. Jika menyimak statement AHY yang seolah mengamini ucapan Erlangga bahwa pihaknya menolak penggunaan politik identitas demi kebaikan bersama pada Pilpres 2024 nanti, sepertinya AHY dan Demokrat sedang menyiapkan tindakan ancang-ancang buat minggat dari Koalisi Perubahan yang semula digagas oleh Nasdem. Alasan pertama tentu belum ada kejelasan siapakah yang akan diusung sebagai cawapres Anies karena masih terjadi tarik ulur yang cukup alot di antara mereka sendiri. Nama AHY meski sempat ditawarkan, tetapi tampaknya sukar mendapat restu Anies yang kabarnya diberi keleluasaan buat menentukan siapakah cawapres pendampingnya. Enak bener ya, kalau dipikir si Anies ini. Kader partai bukan, dapat dikas sebagai bakal capres dengan mudah, juga diberi keleluasaan memilih pendamping. Itu kalau elit partai koalisinya setuju sih, namun tampaknya susah melihat SBY merestui koalisi itu akan berjalan dengan tanpa AHY dalam paket calon pemimpin yang akan didaftarkan ke KPU. Alasan kedua, masa depan AHY akan tampak suram kalau tetap join dengan Koalisi Perubahan. Dengan potensi kumpulnya penggiat taktik politik identitas hingga ahlinya surga neraka di kubu tersebut, maka citra AHY dan Demokrat bisa sedikit tercoreng. Apalagi setelah AHY mengklaim dirinya menolak politik identitas digunakan pada Pilpres 2024 nanti. Apa kata orang kalau dia menolak, tetapi tetap berada satu gerbong dengan PKS dan Partai Umat dengan mengusung bapak politik identitas sebagai capresnya? Mumpung belum terlambat, kalau AHY cerdas, dia sebaiknya mulai ancang-ancang buat minggat dari Koalisi Perubahan demi menyelamatkan partai dan kansnya agar berpeluang maju sebagai cawapres berpasangan dengan Erlangga dari Golkar. Jika nantinya koalisi gagal terbentuk pun, AHY masih bisa bergabung dengan koalisi lain seperti Gerindra yang setidaknya akan membuat citra AHY dan Demokrat tidak seburuk kalau memaksakan diri tetap berada di barisan bersama Nasdem dan PKS. Jadi bagaimana sekarang?